Ini kita akan diberitahu di mana kejadian sebelum Im Sol kecelakaan. Karena tetap tertidur di bis, akhirnya Sun Jae tidak turun dan tetap menemani Im Sol sampai akhirnya cuma tinggal Sun Jae dan Im Sol yang berada di bis. 까지 같이 가. 너도 야, 아직도 못. Sun Jae hendak turun, tapi saat memencet bel di bis, tidak sengaja tasnya terjatuh dan barang-barangnya jatuh berantakan. Im Sol terbangun karena terkejut dan langsung turun dari bis, sementara Sun Jae yang sibuk dengan barangnya tidak sempat turun sampai bis melaju kembali. Melihat Im Sol sudah turun dari bis, Sun Jae sangat kebingungan dan khawatir, tapi Sun Jae tidak bisa berhenti sekarang dan harus berhenti di halte berikutnya. Saat itu hujan turun, Im Sol melihat taksi lewat dan langsung menghentikannya. Namun saat membuka pintu taksi tersebut, Im Sol merasa curiga karena di dalam mobil terdapat pisau dan tali dan membuat perasaannya tidak enak dan tidak jadi naik dengan alasan ibunya akan menjemputnya. Sementara Sun Jae berlari di tengah hujan malam untuk mencari Im Sol, tapi tidak ketemu. Saat Im Sol tersadar, tiba-tiba dirinya sudah berada di dalam taksi dengan kondisi tangan dan kakinya terikat, tapi karena takut dengan supir taksi tersebut, Im Sol berpura-pura masih pingsan. 끊긴 것 같은데. 타고 갔겠지. Taksi berhenti di suatu tempat, saat supir taksi tidak ada di mobil, Im Sol yang merasa takut dan menangis berusaha untuk kabur dan melepaskan ikatan yang ada di kaki dan tangannya. Im Sol berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya dan langsung berlari kabur. Sopir taksi yang menyadari hal itu langsung terlihat marah dan kesal. Alhasil sopir taksi segera menyalakan mobilnya dan mengejar Im Sol. Dari kejauhan Sun Jae yang melihat Im Sol berlari dikejar mobil taksi langsung berlari mencoba menolong Im Sol. Karena sudah kecapean berlari, Im Sol berjalan lambat dan saat itu Im Sol langsung ditabrak oleh taksi tersebut sampai akhirnya Im Sol terlempar jatuh ke dalam sungai dan tepat di hadapan Sun Jae. Mobil taksi itu langsung kabur sementara Sun Jae langsung melompat ke dalam sungai untuk menolong Im Sol. Sun Jae membawa Im Sol ke tepian sungai yang tidak sadarkan diri. Sun Jae merasa sangat bersalah kepada Im Sol. Tiba-tiba sopir taksi datang dan langsung memukul kepala Sun Jae hingga Sun Jae terlempar jatuh. Perkelahian sengit pun terjadi antara Sun Jae dengan sopir taksi, sampai akhirnya polisi datang dan segera menangkap sopir taksi tersebut. Sun Jae membawa Im Sol ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada tanggal 1 September tahun 2008 hampir pukul jam 12 malam. Sun Jae langsung datang ke rumah Im Sol dan bertanya kepada Im Gem apakah Im Sol ada di rumah. Saat Im Gem membicarakan tentang waduk, Sun Jae langsung teringat kata-kata Im Sol yang memberitahu bahwa dirinya teringat kecelakaannya di waduk. Alhasil Sun Jae langsung pergi ke waduk tersebut. Adegan kembali terjadi, Im Sol sudah dibawa sopir taksi tersebut ke suatu tempat di dekat waduk dengan tangan yang terikat. Karena Im Sol ingat sudah pernah mengalami kejadian ini dan ingin mengubahnya, Im Sol mencoba untuk langsung kabur. Di sisi lain Sun Jae tiba di waduk dan langsung mencari Im Sol. Saat hendak kabur, tidak lupa Im Sol mengambil kunci taksi tersebut berharap sopir taksi tersebut tidak mengejarnya dengan mobilnya. Melihat Im Sol sudah kabur, sopir taksi sangat marah, dan ketika melihat tidak ada kunci di mobilnya, dia semakin merasa kesal. Im Sol terus berlari, tapi apa dikata ternyata sopir taksi naik mobil lain untuk mengejar Im Sol. Sun Jae mencoba untuk melapor ke polisi dan menjelaskan tentang masalah ini, tapi polisi masih juga tidak mempercayai Sun Jae karena hanya beralasan firasatnya saja. Dengan keadaan yang sangat lemah, Im Sol terus mencoba untuk berlari menjauh dari sopir taksi,
dan benar saja mobil sopir taksi itu sudah ada di belakang Im Sol dan mengejarnya. 오늘이 9월 1일인가? 같은 여학생도 오늘 지갑 찾으라고 했는데 오늘 뭔 일 날 것 같다고? Karena sudah sangat kelelahan, Im Sol terjatuh dan hampir pingsan. Sun Jae akhirnya datang tepat waktu dan langsung berlari mencoba menolong Im Sol. Polisi juga datang tepat waktu dan sopir taksi itu tidak jadi menabrak Im Sol dan langsung kabur. 괜찮아? 괜찮아? 살았다. Im Sol pingsan dan waktu kembali berubah. Im Sol dari masa depan saat tersadar sangat terkejut karena dia berada di tengah proses syuting sebuah drama sejarah. Im Sol yang dulu sadar dan tidak mengingat kejadian yang baru saja terjadi juga tidak ingat dengan Sun Jae. Im Sol sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Im Sol dari masa depan sangat bingung dengan keadaannya yang sekarang, dan saat tahu sekarang sudah tanggal 1 Januari tahun 2023, Im Sol langsung merasa lega karena dia sudah aman. Im Sol tentu saja menangis bahagia, namun saat melihat seorang pria memberinya jaket, Im Sol yang melihatnya bingung dan bertanya siapa dirinya. Tiba-tiba terlintas bayangan kalau pria itu adalah pria yang pernah menolaknya bekerja saat kakinya tidak bisa berjalan. Alhasil Im Sol melihat kakinya yang bisa berjalan membuatnya berpikir takdirnya berubah lagi. Kemudian dia teringat Sun Jae ingin tahu bagaimana dengannya. Im Sol mencoba googling untuk mencari tahu informasinya dengan mengetik namanya. Im Sol takut sampai memejamkan matanya. Namun setelah membuka matanya tidak ada berita kematian Sun Jae. Im Sol langsung lega dan langsung menangis. 선재야. Kemudian Im Sol ingat kalau dirinya pernah berjanji dengannya di tanggal 1 September tentang barang yang dikubur bersama saat masih sekolah. Melihat sudah tengah malam, Im Sol langsung bergegas ke sana. Saat sampai di jembatan, Im Sol beranggapan apa Sun Jae menggalinya sendiri karena dirinya terlambat, namun ternyata pohon di mana tempat untuk mengubur sesuatu itu sudah hilang karena sudah berupa bangunan, dan saat melihat bangunan itu, ternyata itu sudah menjadi tempat tinggal Sun Jae. Sun Jae kebetulan pulang, namun karena dia tidak melihat Im Sol di sana, Sun Jae masuk ke dalam dan saat pergi ke kamar mandi, ternyata In Hyuk sedang mandi di rumahnya. 하면 여기서 씻지? 여기가 목욕탕이냐? 내가 월세 낼게. 그거 죽이잖아. 야근도 못. 나와. Saat melihat kamera pengawas, ada seseorang wanita dengan memakai mantel putih berdiri di depan pintunya dan membuatnya bertanya siapa dirinya. Namun saat membuka pintunya, dia langsung lari dan membuat security mengejarnya. Alhasil Sun Jae melapor ke polisi. 신고 좀 하라고요. Sementara itu Im Sol yang berada di luar tiba-tiba tertabrak wanita itu hingga papan yang dibawanya terjatuh. Melihat dia adalah penggemar Sun Jae, Im Sol tersenyum. Namun security menyangka wanita itu adalah Im Sol karena berpakaian sama, jadi langsung menangkapnya dan membuat Im Sol bingung dan terpaksa dibawa ke kantor polisi. Saat polisi bertanya namanya, Im Sol malah menangis karena melihat foto Sun Jae dengan menyebutnya menawan. Alhasil polisi membentaknya dan langsung bertanya pekerjaannya. Im Sol mengaku bekerja di salah satu perusahaan dan sebenarnya ingin menjadi sutradara karena bisa merubah takdir. Namun polisi memberitahu kalau sekarang dirinya tidak akan bisa merubah takdirnya saat di penjara kalau Sun Jae menuntutnya. Polisi itu bertanya kenapa menerobos masuk sampai ke depan apartemennya. Mendengar itu Im Sol beranggapan dirinya tidak menerobos masuk karena berada di luar dan mengaku bukan dirinya orangnya. 아니라니까요. Tiba-tiba salah satu polisi memberitahu kalau Sun Jae tidak jadi menuntut karena takut akan tersebar ke media. Mendengar itu Im Sol terlihat kesal karena tidak menuntut orang itu karena bisa membahayakan dirinya. 아직도 그렇게 맘약하고. Saat dibawa keluar juga Im Sol terus mengomel. Asisten Sun Jae yang kebetulan melihatnya merasa kalau dia orang yang memakai baju dengan bantalan putih. Namun asisten itu merasa kalau dirinya pernah melihatnya. 근데 어디서 봤는데? Sementara itu In Hyuk bertanya kenapa menolak film selanjutnya dan membuat Pak Kim bingung. Namun Sun Jae memberitahu dirinya menolaknya dengan menyuruh membacanya sendiri apa dirinya akan terbujuk dengan memberikan naskahnya. 야, 히어로! 아, 액션 블록버스터구나. 장교랑 인어가 좀비를 때 외계인 유정체가 안드로메다로 가네? 여기가 갑자기 우주 안드로... Tiba-tiba asisten Sun Jae yang datang memberitahu kalau wanita yang datang ke apartemennya sangat kasar sekali dan dirinya yakin kalau dia bekerja di perusahaan film yang menawarkan Sun Jae menjadi aktor. Saat In Hyuk bertanya kenapa dia menyerang Sun Jae, asisten merasa kalau Sun Jae menolak film itu. 열받아가지고 뭐 테러를 하려고... 조심해야겠어요. Saat Im Sol pulang ke rumahnya, tentu saja kamarnya berubah yang sebelumnya terdapat banyak poster Sun Jae, namun semua menghilang.
Im Sol mencari arlojinya, namun tidak menemukannya dan beranggapan kalau dirinya sekarang bukan penggemar Sun Jae lagi. Namun Im Sol merasa memang sudah tidak ada gunanya kembali ke masa lalu karena Sun Jae masih hidup. 그래. Tiba-tiba terlintas bayangan Im Sol berlari dengan Sun Jae dan membuatnya terbangun. Namun banyak coretan di wajahnya karena ulah neneknya. 무슨 꿈이지? Im Sol terlihat senang dengan langsung memeluk neneknya dan mengajaknya bercanda. 왜 웃어 할머니? 왜 못생겼어? 이렇게 이쁜 꼴뚜기 봤. 이렇게 Saat Im Sol mau berangkat kerja, dia melihat sandalnya dan tidak menyangka dirinya di masa depan bisa berjalan lagi. Namun neneknya yang setengah gila bertanya apa sudah bisa berjalan lagi. Mendengar itu Im Sol terkejut dan bertanya apa ingat dirinya saat memakai kursi roda. Ibunya langsung mencoba mengalihkan agar Im Sol tidak telat berangkat kerja dan menyuruhnya segera berangkat dengan memberikan kunci mobilnya. Melihat itu Im Sol terlihat senang dirinya mempunyai mobil. Im Sol tidak menyangka punya mobil semanis ini, namun dia sangat takut apa dirinya bisa mengemudi. Setelah mencobanya, Im Sol takjub karena dirinya pengemudi yang hebat. Setelah sampai di perusahaan, Im Sol terlihat bersemangat dengan menyapa semua rekan kerja di sana. Apalagi saat melihat ruang kerjanya, dia langsung duduk di sana dengan berfoto selfie. Rekan kerjanya memberitahu kalau dirinya dipanggil bos karena kejadian kemarin. Bosnya memberitahu dia membatalkan karena ulahnya, namun Im Sol menjelaskan kalau dirinya tidak menerobos masuk karena hanya di luar saat itu. Mendengar itu bosnya terlihat marah karena membuat kesalahpahaman, jadi akan mengadakan pertemuan dan menyuruh untuk menjelaskan sendiri untuk meluruskannya. Mendengar itu Im Sol terkejut dirinya akan bertemu langsung dengan Sun Jae. Im Sol terlihat menunggu Sun Jae dengan duduk di sana, dan saat pintunya terbuka, Im Sol langsung berdiri dan menyapanya. Namun Sun Jae bertanya siapa dirinya dan apa pernah saling kenal. Mendengar itu Im Sol menangis. Ternyata Im Sol berhalusinasi karena bosnya menyadarkannya dan bertanya kenapa menangis. Mendengar itu Im Sol beralasan ada sesuatu yang masuk ke matanya, jadi izin akan cuci muka. Im Sol merasa tidak boleh menangis saat bertemu Sun Jae. Tiba-tiba ada telepon dari Hyun Ju dengan berteriak padanya. Hyun Ju mengaku bingung ingin menghubungi siapa selain dirinya dan memberitahu akan keluar. Im Sol yang bingung bertanya apanya yang akan keluar. Hyun Ju memberitahu bayinya karena air ketubannya pecah. Jadi menyuruh untuk segera datang. Im Sol terlihat bingung karena akan menemui Sun Jae. Namun karena Hyun Ju terus berteriak, Im Sol langsung keluar. Sementara itu Sun Jae baru datang dan saat turun dari mobil, dia membetulkan tali sepatunya di sana. Namun karena Im Sol terus menelepon, dia tidak fokus berjalan sampai akhirnya menyenggol Sun Jae hingga Sun Jae jatuh ke air. Namun Im Sol tidak menyadarinya dan terus berjalan. Asistennya mengejarnya karena merasa Im Sol tidak meminta maaf setelah menjatuhkan seseorang ke dalam air. Melihat itu Im Sol meminta maaf, namun karena bingung Hyun Ju terus berteriak, Im Sol memberikan kartu nama dan akan membayar biaya kompensasinya. Saat Im Sol pergi, asisten Sun Jae tersadar kalau dia wanita yang memakai mantel dengan bantalan putih dan memberitahu Sun Jae kalau dia orangnya yang dari perusahaan film. Sun Jae beranggapan dia sengaja melakukannya karena dirinya menolaknya. Asistennya memberikan kartu nama untuk menghubunginya, namun Sun Jae merasa itu tidak perlu, tapi dia harus mengganti semua pakaiannya termasuk celana dalamnya. Sementara itu di rumah sakit Hyun Ju kesakitan sampai menjambak rambut Im Sol. Hyun Ju mengaku tidak bisa menghubungi suaminya di saat seperti ini dan membuat Im Sol bertanya siapa suaminya karena akan menghajarnya. Dan di saat Hyun Ju memberitahu suaminya adalah Im Gem, Im Sol terkejut. Tiba-tiba Im Gem datang dan meminta maaf karena ada rapat, jadi mematikan ponselnya. Hyun Ju yang kesakitan langsung menjambak rambut Im Gem karena kesal. Sementara Im Sol yang terkejut kakaknya menikah dengan temannya langsung memarahi kakaknya dengan bertanya kapan dirinya menggoda temannya dan kapan menikah dan juga punya anak. Tiba-tiba anak pertama Im Gem datang dan langsung menyapa Im Sol di sana karena tidak tahu bibinya juga ada di sini dengan memeluknya. Ibunya memberitahu kalau yang ada di perut Hyun Ju adalah anak keduanya. Im Sol menelepon meminta maaf dengan memberitahu kalau kakak iparnya melahirkan. Rekan kerjanya mengaku tidak apa-apa karena Sun Jae juga tidak datang karena ada sesuatu saat perjalanan ke sana. Im Sol ingin meminta maaf dengan bertemu dengannya, namun rekan kerjanya merasa itu tidak perlu karena CEO sudah membatalkannya.
Tiba-tiba asistennya mengirimkan rincian harga pakaian dan harga semuanya ke Im Sol, dan saat mengetahui kalau total harganya $7.180, Im Sol sangat terkejut dan mencoba menelepon Sun Jae, namun Sun Jae menolaknya. Alhasil Im Sol mengirim pesan ke Sun Jae karena ingin mengklarifikasi itu semua, karena semua pakaiannya sangat mahal, apalagi celana dalamnya saja $400. Im Sol mengaku ingin melihatnya sendiri apakah dirinya memang memakai pakaian itu, atau paling tidak mengirimkan foto pakaiannya yang basah. Sun Jae menuruti itu semua dengan memotret pakaiannya yang basah tadi, namun saat memotret pakaian dalamnya, asistennya masuk ke mobil dan melihat Sun Jae di sana. Dia bertanya apa yang dilakukannya. In Hyuk kemudian melihat artikel di mana saat Sun Jae terjatuh ke air. Melihat itu Sun Jae heran kapan mereka mengambil fotonya dan langsung menyuruh untuk melupakan kompensasinya, tapi segera mengajukan gugatan. Merasa Sun Jae tidak membalas pesannya, Im Sol beranggapan kalau Sun Jae ingin mencoba mengambil uang darinya tapi gagal. Saat Im Sol menemani kakaknya melihat anaknya yang kedua, kakaknya merasa mungkin pria itu sangat bahagia dan dirinya tidak tahu dia akan menjadi mega bintang. Im Gem memberitahu seharusnya tidak membiarkannya pergi saat itu. Im Gem menyesal saat itu seharusnya bersikap baik padanya, maka anak-anaknya akan jadi keponakannya. Im Gem bertanya apa memang berhenti menghubunginya setelah insiden itu dan menyuruh untuk mengunjunginya sebelum terlambat karena Sun Jae menyukainya dahulu. Im Sol teringat di mana dirinya menolaknya dengan tegas saat di rumah sakit di mana ibunya sedang dirawat, jadi Im Sol merasa dirinya tidak berani muncul dan mendekatinya lebih dahulu. Saat Sun Jae pulang ke rumahnya, dia pergi ke koleksi arlojinya di sana dan melihat dompet yang terdapat jam di dalamnya. Sementara itu saat Im Sol melihat iklan yang dibintangi Sun Jae, dia merasa sangat senang dan berterima kasih karena Sun Jae masih hidup, namun dalam lubuk hati Im Sol dirinya mengaku sangat merindukannya saat bersamanya dulu. 내가 너 보고 싶어. Ternyata Sun Jae masih menyimpan foto bersama dengan Im Sol dan membuatnya tersenyum. Keesokan paginya Im Sol yang baru bangun tidur mendapat telepon dengan menyuruhnya datang. 어디라고요? Im Sol datang ke polisi dan langsung disuruh membaca surat perjanjian yang berisi dirinya tidak boleh datang ke rumah Sun Jae dalam jarak 100 meter. Setelah membaca itu Im Sol masih meyakinkan polisi kalau dirinya bukan penguntit. Namun polisi mendesaknya kenapa dirinya meminta maaf dan mendorongnya ke air mancur. Mendengar itu Im Sol langsung mengingat saat dirinya tidak sengaja menyenggol seorang pria dan terkejut kalau dia adalah Sun Jae. Polisi itu memberitahu kalau Sun Jae memberinya kesempatan, jadi menyuruh untuk mendatangani dokumen ini. Polisi itu juga memberitahu kalau dia akan mengadakan konser saat itu. 콘서트 준비요? Im Sol yang mendengarnya terkejut dan langsung memeriksa di ponselnya dengan googling konser Eclipse terakhir, yang ternyata konser sebelumnya ditunda dan membuat Im Sol takut karena kematian Sun Jae adalah selesai konser. 이러졌다고? Sebelum konser dimulai, Im Sol ingin menemuinya dengan mencoba memohon ke staf di sana dengan mengaku temannya, namun karena Im Sol tidak mempunyai tiket, staf itu tetap melarangnya untuk masuk. Im Sol mencoba menelepon asisten Sun Jae dan mengaku teman Sun Jae, dirinya juga ingin meminta maaf secara langsung. Mendengar itu asisten mengingatkan apa sudah membaca perjanjiannya kalau tidak boleh mendekatinya sejauh 100 meter. Im Sol tetap memaksa kalau ingin bicara dengan jarak 100 meter. Alhasil asistennya memberitahu Sun Jae kalau dia ingin menemuinya dengan meminta maaf langsung, jadi bertanya apa ingin menemuinya. 나가서 내 말 똑똑히 전해. 당신이야? Asisten Sun Jae langsung menemui Im Sol dengan mengancamnya akan menggugatnya, namun Im Sol menyuruh paling tidak memberitahu namanya agar Sun Jae tahu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, namun asisten itu pergi dan membuat Im Sol berteriak. Asisten Sun Jae membawa bunga dari Im Sol, namun saat mau memberikannya, ternyata Sun Jae sudah tidak ada di sana. Konser akhirnya dimulai, Im Sol yang mendengarnya dari luar hanya bisa tersenyum. Setelah konser selesai, tiba-tiba turun salju dan membuat Im Sol teringat di mana salju juga turun saat itu, apalagi dia mengalami kejadian yang sama saat disenggol orang dan membuat ponselnya terjatuh. 똑같아. 설마 아닐 거야.
Saat Sun Jae ke ruang ganti, dia melihat bunga yang diberikan Im Sol. Sementara itu Im Sol sudah berada di jembatan Han dengan memakai payung kuning, namun Im Sol berharap Sun Jae tidak datang ke sana. Melihat jam sudah larut, Im Sol berpikir Sun Jae pasti sudah lewat dan dirinya merasa lega, namun tiba-tiba ada telepon dari seseorang dan saat mengangkat ponselnya. 나야. 이렇게 오면 어떡해. Ternyata Sun Jae sudah di belakangnya. Melihat itu Im Sol menghampirinya dan langsung memayunginya. Sun Jae menyapanya karena merasa sudah lama tidak bertemu, dan saat Sun Jae bertanya kenapa ada di sini, Im Sol mengaku menunggunya. 너 기다렸어. Sun Jae bertanya kenapa tahu dirinya akan datang ke sini dan bagaimana jika dirinya tidak melihatnya. Sun Jae ingin mengajaknya ke suatu tempat untuk minum teh, tapi Sun Jae ragu karena sudah larut. Im Sol mengaku dirinya baik-baik saja, namun asistennya memberitahu kalau semua orang meneleponnya karena dirinya tidak datang ke pesta penutupan. Im Sol yang mengetahui semua itu tentu saja tidak ingin membiarkan Sun Jae pergi dengan memegang tangannya. Kemudian Im Sol mengaku ingin mengajaknya menginap bersama malam ini. 같이 있자고 너랑 나랑. Kembali ke tahun 2022, sebelum terjadi penggusuran, Sun Jae datang untuk mengambil hadiahnya yang dulu ditanam oleh Im Sol. 아리야 바보야? 6 bulan kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2023, Sun Jae datang ke tepi sungai Han menepati janjinya untuk bertemu dengan Im Sol, tapi sampai lewat tengah malam Im Sol juga belum datang, sampai akhirnya Sun Jae ditelepon manajernya dan menyuruhnya untuk segera pulang karena ada wartawan yang melihatnya malam-malam berada di tepi sungai Han sendirian. Sampai di rumah Sun Jae membuka hadiahnya dan ternyata itu adalah sebuah surat yang ditulis Im Sol untuknya yaitu berisi tentang Im Sol yang sangat berterima kasih kepadanya karena Sun Jae ada di dunia ini dan juga ada sebuah jam untuknya. 다시 흘러가는 시간. Saat Sun Jae tengah beristirahat Sun Jae melihat ada karangan bunga dan di situ tertulis nama Im Sol yang mengirimkannya. Melihat itu Sun Jae langsung berlari pergi keluar untuk mencari Im Sol, kemudian Sun Jae teringat kata-kata Im Sol yang menyuruhnya untuk bertemu di tepi sungai Han. 꼭 나와주라. 여기요! 벌써 지나가고. Karena Im Sol terus meminta Sun Jae untuk bersamanya malam ini, akhirnya Sun Jae setuju dan mengajak mari tetap bersama. Sun Jae langsung masuk dan mengendarai mobil Im Sol dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Manajer Sun Jae yang melihatnya terheran-heran dengan tingkah Sun Jae dan Im Sol. Karena khawatir dengan Sun Jae, Im Sol terus bertanya apakah dirinya baik-baik saja dan saat mendengar Sun Jae baik-baik saja, Im Sol merasa sedikit lega. Im Sol sedikit terkejut saat Sun Jae membawanya ke Hotel Selton. Saat memasuki hotel, Im Sol menjadi sedikit gelisah. Ketika Im Sol mengira bahwa Sun Jae akan membawanya ke sebuah kamar suite, Im Sol mengajak Sun Jae untuk pergi ke tempat lain. Karena salah paham, Im Sol langsung menjelaskan maksudnya mengajak Sun Jae untuk bersama malam ini adalah bukan untuk menikmati malam bergairah bersama. 뜨밤? Dan ternyata Sun Jae ingin mengajak Im Sol ke sebuah bar karena tidak ingin suasana yang ramai. Mengetahui itu Im Sol langsung malu kepada Sun Jae dan ingat kalau sekarang Sun Jae selebritas. Sun Jae bertanya kenapa mengunjunginya. Im Sol beralasan ingin meminta maaf karena mendorongnya ke air mancur dan mengaku tidak sengaja karena dirinya juga terburu-buru saat itu. Mendengar itu Sun Jae menyuruh melupakan karena sudah mencabut gugatannya. Sun Jae bertanya apa hanya itu dirinya mengunjunginya dengan menyindir soal kapsul waktu. Im Sol langsung terkejut karena Sun Jae mengingatnya dan bertanya apa pergi ke sana. Sun Jae tidak mengaku dan berpura-pura tidak pergi. Begitupun dengan Im Sol saat ditanya. Im Sol mengaku tidak pergi karena impiannya sudah terkabul dan merasa bahagia melihatnya sekarang. 제가 졌나 보네. 이제 무서워. 그때 이후로 나 보는 거. 내일? Sementara itu personil band Eclipse merayakan pesta penutupan dengan foto bersama, bahkan In Hyuk mengunggahnya di media sosial.
Namun netizen mengomentari kalau tidak melihat Sun Jae karena lebih memilih bersama wanita di hotel. Melihat itu In Hyuk langsung menelepon Sun Jae. In Hyuk bertanya apa dirinya sedang ada di Hotel Shelton karena reporter melihatnya sedang bersama wanita. In Hyuk menyuruh memberitahunya siapa wanita itu. Namun Sun Jae menyuruhnya tenang. In Hyuk mengingatkan fotonya akan diliput besok kalau reporter mendapatkannya. Sun Jae langsung mengaku kalau dirinya harus pergi sekarang karena mungkin reporter mengikutinya. Namun saat Im Sol melihat jam dinding, Im Sol berusaha menahannya karena tidak ingin sesuatu terjadi. Sun Jae memberitahu akan menghubunginya lagi dan bicara lain kali. Sun Jae khawatir jika fotonya sampai beredar besok, Im Sol akan kewalahan. Jadi Sun Jae memberitahu akan keluar dulu. Namun di saat Im Sol melihat pelayan membawa payung di sana, Im Sol mendapat ide. 저기요! Im Sol menarik Sun Jae dan langsung membuka payungnya untuk menutupinya kemudian berlari bersama. Alhasil reporter yang sudah siap memotretnya tidak melihat apa-apa. Im Sol mengajaknya masuk ke mobilnya dan beranggapan jika tidak ada foto mereka berdua, tidak ada bukti, jadi menyuruhnya tenang. Di jalan Sun Jae bingung situasi macam apa ini. Im Sol mengaku Sun Jae duduk di kursi penumpang dan dirinya yang menyetir. Mendengar itu Sun Jae merasa Im Sol menyeretnya seolah-olah menculiknya. Im Sol mengaku akan mengantarnya pulang dengan memuji dirinya sendiri adalah pengemudi yang baik. Setelah sampai di rumahnya, Sun Jae terkejut Im Sol ingin mampir di rumahnya selarut ini. Mendengar itu Im Sol beralasan kalau ini mendesak dengan langsung berpura-pura perutnya sakit, jadi ingin meminjam kamar mandinya. Sementara itu manajer Sun Jae memberitahu In Hyuk kalau wanita itu ingin mengajak Sun Jae bermalam bersama dan membuat In Hyuk penasaran mereka kemana. Manajer Sun Jae merasa kalau tidak ke hotel berarti di rumahnya. Mendengar itu In Hyuk panik kalau tidak boleh di sana. Karena tadi pagi dirinya mendapat hadiah iklan dari Jim dan membuangnya di rumahnya. 아침에 선전의 집에 Saat Im Sol masuk ke rumahnya, Im Sol melihat banyak hadiah yang dikirim ke Sun Jae. Namun saat Sun Jae melihat poster anime seksi, Sun Jae langsung menutupinya dengan tubuhnya. Sun Jae memberitahu kamar mandinya dan menyuruh Im Sol tidak perlu buru-buru. Sun Jae langsung bergegas menyembunyikan poster itu dan terlihat bingung mencari tempat, sampai akhirnya menyembunyikan di dalam kamarnya dan menutupinya dengan selimut. 왜기냐고. Sementara itu ibu dan nenek Im Sol keluar dari rumahnya menuju ke rumah Im Gem karena ada masalah di rumahnya dengan naik taksi. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang turun dari sana dengan melihat rumahnya. Im Sol bingung karena menerobos masuk ke rumahnya. Tiba-tiba ada telepon dari ibunya dengan memberitahu kalau pipa di rumahnya beku. Jadi dirinya pergi ke rumah Im Gem dan menyuruhnya juga pulang ke sana. Namun Im Sol memberitahu kalau dirinya tidak pulang malam ini karena akan menginap. Sun Jae yang mendengarnya dari luar terkejut karena sebelumnya Im Sol tidak mau dan membuat jantungnya berdetak dengan kencang. Dan di saat Im Sol menutup teleponnya, Sun Jae panik dan berpura-pura membaca buku di sofa. Saat Im Sol keluar, Sun Jae berpura-pura tenang, sementara Im Sol bingung memikirkan cara untuk mengulur waktu agar tetap di rumahnya. Alhasil Im Sol meminta untuk mengajaknya berkeliling di rumahnya. 집 구경 좀 잠깐씩. 나 오늘 안 들어갈 거야. 안 돼? Im Sol terlihat takjub dengan apa yang ada di rumah Sun Jae. Bahkan Im Sol mencoba beberapa pakaian di sana, melihat lukisan dengan lama, dan melihat pemandangan di lobi. Im Sol tidak kehilangan akal dan terus bertanya apa yang dilihatnya. Im Sol menyentuh bunga kaktus dan membuatnya jarinya tertusuk. Alhasil Sun Jae dengan cepat melihat jarinya dan membuat Im Sol teringat saat dulu Sun Jae juga memperlakukannya seperti itu. Im Sol menyuruh mengajaknya tur ke rumahnya lagi dan bertanya mana yang dilewatkannya. Saat Sun Jae memberitahu tinggal kamarnya saja, Im Sol terdiam dan membuat Sun Jae menyuruhnya pergi. Namun Im Sol merasa dirinya tidak boleh pergi sekarang dan ingin makan mie ramyeon bersamanya, karena terhipnotis dengannya. Sun Jae menyetujuinya. 나 오늘 안 들어갈 거야. 안 돼? Saat manajer Sun Jae memberitahu kalau yang menemuinya Im Sol, In Hyuk merasa Sun Jae tidak boleh menemuinya karena dia tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan Sun Jae. In Hyuk heran apa dia jatuh cinta setelah 10 tahun tidak bertemu dengannya dan menjadi pria bodoh dengan memasak untuknya sekarang. 치고 있는 거 아니야? Saat Sun Jae memasak mie ramyeon, Im Sol melihat beberapa obat Sun Jae dan mengira itu obat depresi. Mengetahui Im Sol terus menatap obatnya, Sun Jae beranggapan Im Sol tertarik dengan obat, namun Im Sol mengaku penasaran obat apa itu. Sun Jae mengaku ini adalah vitamin untuknya dengan menjelaskannya, kemudian menyuruhnya makan mie ramyeon.
넌 안 먹어? 지금 그게 너무 Setelah Imsol menghabiskannya, Imsol beranggapan Sun Jae pasti akan mengusirnya setelah ini, dan saat Sun Jae menoleh, Imsol langsung berpura-pura ketiduran. Imsol bingung karena tidak ada respon dari Sun Jae dan membuatnya sedikit membuka matanya. Ternyata Sun Jae sudah di hadapannya dan menyuruhnya bangun karena tahu dirinya tidak tidur. Sun Jae langsung bertanya apa dirinya ingin tidur di sini malam ini dan mengira Imsol melakukannya karena ingin dirinya menandatangani kontrak filmnya. Namun Imsol dengan tegas membantahnya karena dirinya salah paham. Mendengar itu Sun Jae menyuruh menjelaskannya. Alhasil Imsol mengaku kalau dirinya khawatir kalau Sun Jae akan mati malam ini dan mengaku mimpi buruk. Mendengar itu Sun Jae teringat dulu Imsol juga pernah menyuruhnya untuk tidak berenang karena akan cedera. Jadi Sun Jae merasa Imsol tidak berubah. Sementara security yang melihat CCTV ada seorang mencurigakan langsung mendatanginya dan menyuruhnya pulang yang ternyata pria itu adalah Kim Tae-sung. Imsol mengaku harus ada di sisinya malam ini karena mendengar rumor dirinya sedang depresi dan tekanan mental di sela kehidupan selebriti yang padat, namun Sun Jae mengaku dirinya tidak menderita penyakit itu. Sun Jae ingin tahu kenapa dirinya peduli setelah selama ini. Imsol hanya terdiam karena dirinya tidak bisa memberitahunya kalau dirinya pergi ke masa lalu untuk merubah takdir. Imsol memberitahu setelah membersihkannya akan pulang, namun di saat mengangkat mangkuk itu, Sun Jae menyuruhnya jangan pergi, alhasil kuah minyak tumpah di bajunya. Sun Jae memberikan baju dan memberitahu mungkin sedikit kebesaran dan menyuruh mengganti di kamarnya, namun Sun Jae yang bingung karena deg-degan kemudian ingat kalau kapsul waktu ada di kamarnya. Sun Jae langsung bertanya apa sudah mengganti bajunya. Saat Sun Jae masuk dan melihat telur di kamarnya, Sun Jae menyuruh Imsol pergi kalau sudah selesai. Sun Jae menutup pintunya dan langsung mengambil telurnya dengan menutupinya dengan selimut. Namun Imsol kembali ke kamarnya karena pakaiannya tertinggal. Tentu saja Imsol melihat poster anime seksi di kamarnya tidak menyangka Sun Jae punya hobi seperti ini. Sun Jae tentu saja langsung menyangkalnya dan dengan tegas kalau ini bukan miliknya. Imsol merasa itu tidak apa-apa karena dirinya seorang selebriti dan hidup sendiri. Namun Sun Jae tetap membantahnya. Imsol ingin lihat sekali lagi. Namun Sun Jae melarangnya dan membuat mereka saling menarik selimut, sampai akhirnya Imsol terjatuh dan membuat mereka saling berhadapan. Tiba-tiba In Hyuk sudah di dalam rumahnya dalam keadaan mabuk dan melihat mereka berdua di kamar. Sun Jae langsung bergegas menutup pintunya dan menyuruh Imsol bersembunyi di lemari pakaiannya. In Hyuk yang membuka pintu kamarnya merasa Sun Jae sedang berdua dengan wanita, namun Sun Jae mengaku sedang bersama poster itu dan beranggapan dirinya sedang mabuk. In Hyuk menyindir Imsol dengan bertanya tadi bertemu dengannya. Sun Jae mengaku berpisah setelah meminum teh. Saat In Hyuk mengatakan kalau mungkin Sun Jae masih menyukainya, Sun Jae langsung menutup mulutnya, kemudian In Hyuk mengaku ingin mandi di kamarnya. Namun saat Sun Jae ingin mengeluarkan Imsol, In Hyuk datang lagi dengan membawa foto mereka berdua dan bertanya apa ini. In Hyuk menyindir Sun Jae kalau banyak yang lebih cantik dari Imsol, namun dirinya sampai sekarang belum berkencan. In Hyuk juga mengingatkan dirinya tidak bisa melupakannya dengan bercerita setiap kali mabuk selalu menyebut namanya. 싫을 거야. 마지막이야. Sun Jae yang merasa In Hyuk sudah membocorkannya langsung menggendongnya dan melemparnya ke bak mandi dan menyuruhnya diam. Dan saat Sun Jae kembali ternyata Imsol sudah tahu kalau Sun Jae menggali kapsul waktu itu dan membuatnya menangis. 기억이 떠올라서 해서도 못 보겠어. Saat Sun Jae mengantar Imsol pulang, Imsol bertanya tentang pohon itu. Sun Jae mengaku menemukannya sebelum itu dan hari itu pergi ke jembatan itu. Saat Imsol akan mengatakan sesuatu, Sun Jae turun dari mobil dan membuat Imsol langsung menghampirinya. Kemudian Sun Jae menyuruhnya segera masuk dan Sun Jae langsung pergi. Namun Imsol yang tidak ingin melewatkan ini mengaku kalau dirinya sebenarnya juga ada di sana malam itu untuk menemuinya tapi terlambat hingga akhirnya tidak bertemu. Kemudian Imsol memberitahu kalau dirinya juga menyukainya. Imsol meminta maaf tidak menyatakan perasaannya karena saat itu dirinya takut dan tidak punya pilihan lain. Namun dalam lubuk hati yang paling dalam, dirinya menyukai dan merindukannya.
간절하게 보고 싶었어. Setelah mengatakan itu Im Sol takut orang lain melihatnya jadi berpamitan masuk ke rumahnya. Namun Sun Jae yang tahu kalau Im Sol juga menyukainya langsung bergegas pergi menyusulnya. Im Sol terkejut ketika Sun Jae menahan pintunya, kemudian Sun Jae merasa kalau Im Sol menyukainya seperti dirinya menyukainya, jadi menyuruhnya mengatakan bagaimana dengan sekarang. 그래서 Melihat ada seseorang, Im Sol menarik Sun Jae dan menutup pintunya dan membuat Sun Jae ingin mencium Im Sol. Awalnya Im Sol menolak, namun Im Sol menciumnya lebih dulu. Tiba-tiba ada tukang yang datang ke rumah Im Sol karena ingin memperbaiki pipa yang beku. Im Sol yang bingung meminta untuk datang lagi nanti. Namun karena tukang itu tidak mau, terpaksa Im Sol menutupi Sun Jae dengan syalnya dan menyuruh menyamar sebagai kakaknya untuk bisa pergi. Sun Jae yang sudah masuk ke mobilnya tentu saja merasa senang apa yang barusan dialaminya. Namun saat Sun Jae pergi, ternyata pria yang pernah menabrak Im Sol ada di sana sedang menguntitnya. Keesokan harinya Sun Jae terlihat senyum-senyum sendiri saat sedang dirias karena terlihat senang. Begitupun juga dengan Im Sol senyum-senyum sendiri sampai dia dimarahi bosnya karena bisa tersenyum di saat seperti ini. Im Sol ingin menghubungi Sun Jae, namun dia beranggapan mungkin dia sedang sibuk. Kemudian dia mendapat telepon dari ibunya memberitahu kalau Hyun Ju ingin menceraikan Im Gem karena investasinya yang gagal, jadi menyuruh untuk menemui Hyun Ju. Im Sol yang sudah bertemu Hyun Ju bertanya apa benar ingin menceraikan kakaknya. Hyun Ju merasa itu lelucon dengan memberitahu Im Gem pasti mendapat tekanan. Hyun Ju mengaku iri dengannya karena bisa bekerja dan seharusnya dirinya kuliah bersama Im Sol dan bisa bekerja bersamanya di perusahaan film. Mendengar itu Im Sol bertanya apa dirinya menyesal menikahi kakaknya. Hyun Ju bertanya apa takdirnya berubah jika tidak menikah dengan Im Gem. Hyun Ju merasa tidak ada yang tahu masa depan akan seperti apa, jadi jika ada yang menawarinya kembali ke masa lalu, dirinya juga tidak mau bertaruh dengan takdirnya. Im Sol tengah duduk di halte dan saat melihat poster Sun Jae di sana, Im Sol tersenyum, kemudian Sun Jae meneleponnya mengaku sibuk hari ini. Sun Jae ingin mengajak menemuinya besok. Namun tiba-tiba Sun Jae ingin menemuinya nanti malam karena merindukannya. Mendengar itu Im Sol tidak tahu dirinya kapan selesai bekerja. Sun Jae mengajaknya bertemu meskipun sudah larut. 형 또 갈게. 보자. Saat rapat di kantornya membahas film, tiba-tiba ada telepon dari Sun Jae dan membuat Im Sol panik hingga mematikan ponselnya dan meminta maaf ke bosnya, sementara Sun Jae juga sibuk dengan aktivitasnya sebagai public figure. Akhirnya Im Sol berhasil menyelesaikan pekerjaannya, namun Im Sol tidak bisa menghubunginya karena ponsel Im Sol masih dimatikan. Tiba-tiba wanita yang sering menguntitnya menyeberang dan membuat manajernya mengerem mendadak. Sun Jae menyuruh menghubungi polisi dan kembali ke hotel karena ingin menemui Im Sol. Saat pulang, Im Sol baru ingat meninggalkan mobilnya di rumah Sun Jae dan langsung bergegas ke sana. Kemudian Im Sol merasa Sun Jae belum pulang dan mencoba menghubunginya. Namun saat melihat ponselnya, Im Sol baru sadar kalau dia mematikan ponselnya seharian. Melihat banyak panggilan tak terjawab dari Sun Jae, Im Sol tersenyum, kemudian dia langsung menghubungi Sun Jae. Namun saat itu Sun Jae tidak memegang ponselnya. Im Sol kemudian mencari mobilnya di parkiran. Akhirnya Im Sol menemukannya dan langsung masuk ke mobilnya, namun tiba-tiba ada mobil yang menghadang di depannya dan membuat Im Sol terkejut. Ternyata pria itu menabrak penguntit Sun Jae, namun saat security ingin menangkapnya dia langsung kabur. Mendengar security memberitahu dia penguntit, Im Sol langsung mengejarnya. Sementara itu Sun Jae yang baru saja mandi memeriksa ponselnya ada panggilan tidak terjawab dari Im Sol dan membuat meneleponnya balik, namun saat itu Im Sol tentu tidak menyadarinya. Kemudian Sun Jae mendapat telepon dari temannya dan menanyakan kamarnya,
Namun saat Sun Jae memberitahu nomor 251, Sun Jae sadar kalau dia sudah tahu kamarnya dan curiga kalau dia bukan temannya. Akhirnya Im Sol yang mengejar penguntit itu berhasil menangkapnya yang ternyata hanya seorang gadis. Kemudian Im Sol mengajaknya makan dan bertanya kenapa menguntitnya. Gadis itu mengaku menyukainya, namun Im Sol memberitahu kalau perbuatannya termasuk kejahatan dan bisa membuat Sun Jae menderita. Dan saat Im Sol ingin mengambilkan air untuknya tiba-tiba ada berita di televisi kalau Sun Jae baru saja diserang orang yang tidak dikenal di kamarnya hingga menyebabkan Sun Jae harus dioperasi karena banyak mengeluarkan darah. Sontak Im Sol langsung terkejut.